Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama, pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara bahan makanan kering dan basah, serta mencatat serta pelaporannya. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruang penyimpanan, gudang atau ruangan pendingin. Ketiga, persyaratan penyimpanan bahan makanan yaitu yang pertama, adanya sistem penyimpanan bahan makanan. Yang kedua, tersedianya fasilitas ruangan penyimpanan bahan makanan sesuai persyaratan. Klasifikasi bahan makanan menurut Minantio tahun 2011 mengklasifikasikan bahan makanan yang akan diolah menjadi dua golongan besar, yaitu barang perishables dan barang groceries. Yang berikut tujuan penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan gangguan lingkungan lainnya. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Yang berikut langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau pendingin ruangan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu, atau lebih sering kita sebut dengan istilah first in first out. Yang ketiga, membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang. Yang kelima, memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Yang keenam, hindari bahan makanan dari temperatur danger zone atau temperatur di mana bakteri dapat hidup dan berkembang biak dengan cepat. Yang ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. Yang kedelapan, simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. Yang kesembilan, menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Yang berikut prinsip penyimpanan bahan makanan. Menurut Bakri, Intiati dan Widartika tahun 2018, prinsip penting dalam penyimpanan bahan makanan adalah yang pertama, tepat tempat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tepat mutu. Yang keempat, tepat jumlah. Dan yang kelima, tepat nilai. Faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan makanan yaitu yang pertama, keadaan ruang penyimpanan dan peralatan. Yang kedua, letaknya harus dekat dengan ruang produksi dan penerimaan. Yang ketiga, ruangan harus bersih dan teratur. Yang keempat, dilengkapi peralatan dasar. Yang kelima, kontainer yang cukup untuk bahan makanan. Yang keenam, ventilasi yang cukup. Yang ketujuh, rak yang baik.
Yang kedelapan, penyimpanan atau freezer yang baik. Yang kesembilan, rak-raknya cukup mudah digeser. Yang kesepuluh, temperatur ruangan untuk bahan makanan kering sebaiknya 19 sampai 20 derajat Celcius, dan penyimpanan bahan makanan segar 0 sampai 10 derajat Celcius. Yang ke-11, hindari ruang gelap dan lembab. Yang ke-12, jendela ruang penyimpanan yang baik. Yang berikutnya, peraturan penyimpanan bahan makanan basah. Menurut Bakri, Intiyati, dan Widartika tahun 2018, yaitu yang pertama, bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tetap. Yang kedua, penyusunan bahan makanan diklasifikasi menurut jenis dan sistematika pemakaian. Yang ketiga, memperhatikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FIFO, dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Prinsip sistem FIFO atau first in first out. Metode FIFO sangat dipengaruhi oleh tata letak penyimpanan. Yang pertama, letakkan produk dengan frekuensi pengeluarannya tinggi dekat dengan pintu. Yang kedua, penataan bahan makanan diatur berdasarkan golongan masing-masing. Yang ketiga, bahan makanan diatur berdasarkan alfabeta atau berdasarkan frekuensi penggunaan. Yang berikut, lokasi atau tempat. Penyimpanan bahan kering atau segar sebaiknya dekat dengan ruang penerimaan, tempat persiapan dan produksi, sehingga mempercepat dalam penyimpanan dan pengeluarannya. Yang pertama, untuk mengurangi inestasi serangga, bahan makanan segar maupun kering dibungkus terlebih dahulu. Yang kedua, pemindahan bahan makanan dari ruang penerimaan ke ruang penyimpanan harus secepat mungkin, menghindari kehilangan, pencurian, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat penyimpanan hanya boleh dibuka pada waktu tertentu saja setiap hari. Yang keempat, refrigerator, frizen, dan tempat penyimpanan kering segera ditutup setelah selesai menerima atau mengeluarkan barang. Yang kelima, hanya pegawai tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan. Yang keenam, sebaiknya hanya satu orang yang diberi tanggung jawab memegang dan menyimpan kunci ruang penyimpanan. Yang berikut, pencatatan dan pelatihan dan sanitasi. Jenis pencatatan pada gudang penyimpanan. Yang pertama, kartu stok. Yang kedua, buku registrasi atau buku induk. Yang ketiga, formulir permintaan dan penerimaan. Yang berikut, pelatihan mengenai prosedur pergudangan perlu diberikan dengan frekuensi pelatihan 2 kali sebulan mengenai proses penerimaan dan pengeluaran bahan makanan. Yang berikut, sanitasi. Ruang dan peralatan penyimpanan harus dibersihkan secara teratur, harus bersih dari binatang, pengerat, dan serangga. Yang berikutnya, fungsi penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan secepat-cepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Yang kedua, fungsi yang lain adalah: yang pertama, kualitas barang dapat dipertahankan. Yang kedua, barang terhindar dari kerusakan. Yang ketiga, pencarian barang yang lebih mudah dan barang yang aman dari pencuri. Yang berikutnya, sistem penyimpanan bahan pangan basah. Yang pertama, klasifikasi penyimpanan bahan makanan yang memiliki fasilitas untuk mengontrol dan memonitor faktor lingkungan. Yang pertama, suhu. Yang kedua, kelembaban.
Yang ketiga, relatif dan kandungan air. Yang keempat, gudang lemari es dapat digolongkan sebagai penyimpanan udara kontrol. Yang kedua, skala penyimpanan modern dengan suhu terkontrol dengan kapasitas yang besar adalah cold storage. Cold storage adalah sistem penyimpanan yang dapat menekan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu yang lama. Yang berikutnya, penyimpanan bahan makanan kering. Kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencurian barang yang lebih mudah, dan barang yang aman dari pencuri. Yaitu yang pertama, terhindar dari kemungkinan kontaminasi bakteri, serangga, tikus maupun hewan lainnya yang berbahaya. Yang kedua, penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out dan first expired first out, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan atau digunakan lebih dahulu. Yang ketiga, tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Yang keempat, ketebalan dan bahan padat tidak lebih dari 10 cm. Yang kelima, kelembaban penyimpanan dalam ruangan yaitu 80% sampai 90%. Yang keenam, penyimpanan bahan makanan olahan pabrik. Yang ketujuh, makanan dalam kemasan tertutup disimpan pada suhu 100 derajat Celcius. Tidak menempel pada lantai, dinding atau langit-langit dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jarak bahan makanan dengan lantai itu 15 cm. Yang kedua, jarak bahan makanan dengan dinding 5 cm. Yang ketiga, jarak bahan makanan dengan langit-langit itu 60 cm. Yang keempat, penyemprotan ruangan dengan insektisida hendaknya dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan keadaan ruangan. Yang kelima, semua lubang yang ada di gudang harus berkaca serta bila terjadi kerusakan oleh binatang pengerat harus segera diperbaiki. Yang berikutnya, kartu stok. Yang pertama, kegiatan penyimpanan atau stok atau pergudangan dimulai dari datangnya barang yang diadakan sampai adanya permintaan untuk digunakan atau didistribusi. Yang kedua, kegiatan penyimpanan dan distribusi diawali dengan penerimaan barang di gudang, penelitian dan pengecekan, pencatatan pada kartu stok gudang untuk mengendalikan inventory serta barang dimasukkan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan di dalam gudang. Yang ketiga, fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian Anda seperti masuk dari supplier, masuk dari return pelanggan, keluar dari penjualan atau pemakaian barang tertentu. Yang keempat, penggunaan kartu stok sangat efektif untuk mengontrol stok sehingga melacak jika menemukan kejanggalan karena kesalahan sistem atau kelalaian karyawan. Sekian dan terima kasih.